kita arahnya tekuknya kemana, memposisikan di mana dia, terus jatuhnya kemana. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Madi Suka di channel YouTube Suka-Suka Bali Bonsai. Apa kabar sahabat bonsai seluruh Indonesia yang saya cintai? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya pada hari ini, yang mana kita berada di studio. Akan tetap berbagi buat teman-teman bagaimana mendesain sebuah pohon bonsai. Harapan teman-teman juga bisa bermanfaat apa yang saya bagikan. Nah, di sini di hadapan saya ada sebuah sancang, yang mana konsepnya kita akan berbagi dengan teman-teman, yang mana awalnya kita belum pernah mendesain ya, bagaimana membuat bonsai semi cascade. Nah, dia pada sebuah sancang, dan teman-teman pun juga ada yang bertanya biar dibuatkan teknik dan cara membuat bonsai semi cascade. Nah, di sini kita akan berbagi dengan teman-teman, yang jelas pada intinya biar bermanfaat teman-teman. Nah, di hadapan saya ada sebuah pohon sancang. Nah, sancang ini yang mana saya ceritakan dulu historinya. Sebuah pohon sancang, karena sebuah pohon itu sudah hidup. Jadi ini sudah hidup teman-teman, yang mana ini berasal dari stekan, bukan cangkokan, yang mana saya motong ya dari tanaman sancang, langsung saya tanam begitu saja dengan polosnya. Nah, gini dengan polosnya begitu, ternyata pohon hidup sampai saat ini, tumbuh rimbun, dan kondisinya mungkin sudah saatnya dikemas menjadi sebuah bonsai harapan kita. Mungkin teman-teman punya konsep yang berbeda atau punya konsep yang lain, silahkan aja dituangkan di ide-idenya di sini. Yang jelas pada intinya pesan dari saya, kreativitas yang paling penting. Benar-benar tetap berkarya, selalu berbuat, karena dari berbuat Anda akan mendapatkan hasil. Kalau tidak berbuat tak akan ada hasil teman-teman. Jadi ayo kita berkarya. Nah, kita langsung saja di hadapan kita ini kita akan kemas bagaimana upaya kita dari bahan yang sederhana ini, yang tidak bermodalkan ya, tidak bermodalkan hanya motong salah satu pohon kita dan kita tancepin, ternyata simple hidup. Nah, ini kita kemas sekarang seperti apa, teman-teman saksikan. Oke, kita langsung saja eksekusi teman-teman. Nah, ini pakai polybag. Sekarang kita rencana mau ganti pakai pot. Nah, nanti kita akan kemas, cabut dulu dari polybag ini. Kita siapkan udah pot untuk spesial pohon semi cascade. Nah, ini kita siapkan pot beton. Kita akan pindahkan dulu, baru kita bentuk. Kenapa kita pindahkan dulu dari bentuk? Karena di sini kalau dikawati bisa aja sih, cuman kalau menggantung kawat besar sebesar gini kayaknya goyang di plastik ini. Jadi kita masukkan ke pot dulu. Nah, di pot yang mengunci di kawat itu mengunci di sini, kita desain, lalu baru kena nekuk ke atas. Ya, karena ini lumayan besarnya. Bahan ini sebesar rokok teman-teman. Nanti kita akan tekuk seperti apa dengan menggunakan kawat nomor 5. Kita lihat dan teman-teman saksikan langsung ya, kita seperti apa nanti reaksinya kita kerjakan. Ya teman-teman, langkah pertama kita ambil. Jadi di sini kita ketok dulu untuk mengeluarkan medianya. Nah, saya rasa medianya ini masih ada, akar tidak terlalu penuh, namun dia keluar. Kita tuangkan dulu seperti biasa. Plastiknya harus kita keluarkan dulu teman-teman, ya, karena akarnya sudah lumayan nih penuh. Kita tarik dulu, kita lihat seperti apa. Nah, ternyata akarnya belum begitu ngumpul ya. Kita lihat kondisi batangnya. Nah, teman-teman perhatikan ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini akarnya udah kelihatan juga. Selanjutnya kita pilih akarnya dulu, yang atasnya biar rapi, yang mana kita akan fungsikan. Ya, bagian bawahnya kita pilih yang besar-besar ya.
Yang kecil-kecil kita buang. Ya. Nah, ada teman-teman juga yang bertanya, ini kan medianya habis pakai untuk program ini. Ada media bekas, apa bisa dipakai? Nah, khusus sancang bisa teman-teman, namun sedikit saya belum, nggak bisa ya. Bisa aja sih, cuman kurang subur pohonnya. Kalau sancang khususnya ini juga medianya dari media bekas pakai, jadi kita pakai lagi. Sekarang kita pakai lagi. Selanjutnya kita angkat pot ini teman-teman, ya untuk yang akan kita pakai. Skinnya ya. Nah ini teman-teman langsung lihat sendiri. Kita siapkan. Terus kita menyiapkan juga kawat yang besar. Yang nomor 5. Ya, di sini kita masukkan dulu kawatnya. Nah. Selanjutnya potong seperlunya teman-teman. Tujuan kita biar nggak masang kawat lagi sebentar. Ya. Terus selanjutnya pohon kita angkat ya, media dulu isi, media bekas enggak apa pakai. Pupuk isi dikit. Pupuk kita taburkan secukupnya. Selanjutnya tanaman ini kita angkat, yang kita akan menjadikan bonsai. Ya sengaja akarnya nggak rusak teman-teman, biar nggak stres dia. Ya, soalnya kita isi media lagi. Padatin tekan. Ya, pengemasan kita udah oke. Nah, teman-teman bisa saksikan. Kita bersihin dulu. Ya, kita bersihin dulu teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, di sini tadi udah kita kemas, yang mana tadi dalam sebuah polybag pohon ini ya. Nah, sekarang kita udah masukkan dalam pot, kita sajikan khusus. Nah, teman-teman perhatikan, hanya berdiri kawat yang kita pasang tadi dari awal. Dan pohon ini udah kita tanam, sebuah pohon sancang. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita akan mengemas pohon ini menjadi semi cascade. Dalam semi cascade ini, perlu saya jelaskan teman-teman dikit berkaitan dengan konsepnya. Konsep udah jelas semi cascade. Namun di balik sebelum menentukan semi cascade itu terbentuk, kita perlunya melakukan pemilihan posisi. Nah, jadi memposisikan dulu yang mana di atas, yang mana akan di bawah. Dan otomatis kalau kita membuat semi cascade, harapan kita kan di atasnya ada mahkota. Mahkota utama, jadi turun, di bawah terbentuk mahkota yang lain. Nah, bagaimana teknik upaya kita awalnya? Pertama kita posisikan teman-teman, kita lihat keliling dulu, teman-teman perhatikan, ya. Perhatikan dulu. Nah, kita arahnya tekuknya kemana? Memposisikan di mana dia? Terus jatuhnya kemana? Kalau kita perhatikan dari awal, ini ada cabang pertama. Cabang pertama ini bisa kita sebagai mahkota, ya. Atau juga di sini bisa, atau di sini bisa. Tergantung jarak tempuh turunnya ya. Yang jelas pertama kita tekuk dulu. Nah, nanti kita tekuk dulu. Baru kita akan memilih. Yang mana cocok kita akan pakai mahkota utama di atasnya. Oke, kita mulai. Kita langsung kerjakan. Ada yang tanya nih?
Nih Pak De, tadi kan pas baru naruh di pohonnya di pot kan diisiin kawat. Kenapa nggak dari dulu aja diisiin kawat Pak De? Kenapa baru sekarang diisiin kawat? Ya, ada yang bertanya. Nah, jadi pohon ini kita desain kan baru dengan mengasih kawat. Jadi kawatnya baru kita isi. Kenapa tidak sebelumnya? Ini sebenarnya ada untung ruginya, ada min plusnya teman-teman. Kalau kita awal naruh kawat, biasanya pohon itu mengkerut. Jadi berkembangnya sulit. Yang saya alami dan saya kerjakan ya. Ini waktu menanam juga ada yang saya udah pelintir, saya tanam. Ada yang belum saya pelintir, saya tanam jauh perkembangannya. Mungkin teman-teman sudah merasakan juga. Kita sharing buat teman-teman kita, mungkin adik-adik yang belum paham. Nah di sini saya lebih condong tanam dulu subur, baru saya tekuk. Nah kita lihat hasilnya. Yang jelas yang udah saya tekuk belum dia berkembang begitu cepat. Namun tergantung juga daerah teman-teman ya. Ini yang saya alamin. Mungkin teman-teman dari tekuan bisa juga lebih subur. Tergantung cuaca dan media juga. Ya teman-teman, kita langsung aja. Yang mana kita akan kemas. Harapan kita menjadi bonsai idaman, enak dipandang. Nah, mungkin ada yang tanya lagi? Mau tanya Pak De? Ya. Ini ada trik khusus atau cara khusus nekuknya biar nggak patah karena cabangnya kan besar ini. Oh ya teman-teman, dalam pengemasan ini pengawatan memang kalau dibilang trik khusus sih enggak ya. Sebenarnya itu kebiasaan. Jadi rasa yang bicara di sini. Di saat mana kita melakukan penekukan dan sebesar mana atau sejauh mana tekukan kita ekstrimnya itu loh. Jadi kembali rasa bicara. Jadi pelan aja melakukan penekukan. Kita ikuti juga alurnya biar nggak patah. Kita langsung eksekusi. Jadi dia bisa melihatnya. Terus teman-teman langsung kawatnya kita arahkan. Kita tekuk, kuncian udah pasti di bawah. Nah kita ingat pelan-pelan kita lakukan. Tentukan yang mana cabang atau yang akan kita pakai. Nah di sini teman-teman perhatikan. Kita mulai pergerakan dikit ya. Pelan-pelan tekuknya. Nah kita kawati dulu full. Kuncian di bawah sudah kuat. Ekstra dikit. Teman-teman yang punya bahan gini boleh diikuti. Kita mainkan. Ya. Kita udah melakukan pengawatan. Selanjutnya akan melakukan penekukan. Ya. Pelan-pelan ya. Tadi lurus, sekarang udah di bawah. Ya. Pada saat penekuan ini kan itu di lingkungan dekat sama bibir potnya deh. Ya. Kira-kira berapa senti space dari bibir pot antara batang? Tidak ditentukan. Jadi yang penting enak. Enak dulu dan bisa dilakukan. Jadi nyamannya si trainer bekerja atau kita ya. Nah ini kan udah mulai bako bawah dia. Tadi kan di atas dia berdiri. Sekarang udah di bawah nih. Ya. Mudah-mudahan tidak retak atau tidak patah. Kita eksekusi dulu. Jadi kita eksekusi. Maaf, saya putar dulu. Terus teman-teman. Pakai perasaan nih.
Ya. Nah, sudah segitu. Terus kita selanjutnya lakukan pemotongan. Ya, nggak terganggu. Nah, ini teman-teman. Ya, kita kawati lagi yang kita perlukan. Kita butuhkan kawat yang nomor 3. Kita kawati dulu. Ya, teman-teman, perlu saya sampaikan, kita sudah melakukan penekukan beberapa. Namun di sini sebelum menekukkan lagi, saya sampaikan dulu. Tadi sebelum kita melakukan penekukan ke bawah untuk membuat semi kioskinnya, pentingnya kita menentukan juga mahkota di atas, biar pohon itu jadi indah dan bagus. Nah, tadi ada titik tumbuhnya 1, 2. Nah, di saat dia berdiri, kita rasa ini yang akan dipakai. Namun setelah ditekuk dengan jarak antara bibir pot dengan titik tumbuhnya ternyata terlalu kejauhan karena dia tuh jatuh. Nah, di sini kita nggak gunakan. Jadi justru yang di sini kita pakai. Karena dengan posisi gini top mukanya itu enaknya taruhnya di sini. Kembali teman-teman yang menentukan. Nah, di sini. Nah, oke. Nah, kita arahkan sedikit nanti ke depan, condong, nanti dia lebatnya akan di sini. Nah, ini contohnya. Nanti kita arahkan dulu ya. Kita langsung kerjakan lagi. Ya, teman-teman, kita akan lagi melakukan penekukan. Namun sebelumnya, siapa tahu yang ada yang tanya. Ini saya, Pak De. Apa ini? Ini karena saya sering nonton video Pak De juga. Di situ dijelaskan ada cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Terus dalam bonsai semi casket ini, hal seperti itu ada juga nggak? Kayak menentukan cabang 1, cabang 2, cabang 3 itu? Oke, kita jawab menentukan cabang 1 dan 2 dalam semua pohon ya, maksudnya ya. Termasuk semi casket ya. Sebenarnya itu tidak baku, artinya cabang 1, 2, 3 itu nggak baku. Cuman di sini kenapa kita harus menentukan cabang, beberapa cabang, kita ambil penyebutannya 1, 2, 3. Jadi lebih gampang, lebih mudah menempatkannya gitu loh. Nah, kalau di semi casket, tentunya kita akan seperti itu juga. Karena apa? Ini cabang 1 untuk mahkota bisa juga kan, tujuannya di sini kan. Nah, bisa penyebutan saja. Cabang 1 ini buat akan mahkota. Jadi arahnya kita membuatkan mahkota akan menjadi sebuah topnya, induknya gitu loh. Nah, ini karena memang bahan dasarnya dari stekan. Beda dengan bahan dongkelan yang sudah ada. Nah, di sini semua kita tentukan sendiri konsepnya. Ini mahkota, rencananya program kita mungkin di sini cabangnya, cabang 1, cabang 2. Kalau kita berbicara top, mahkota ya mahkota. Calon mahkota berarti ada induk di sana. Jadi harapan kita titik tumbuhnya ini lebih besar sama yang di bawah juga harapan kita. Itu seimbang lah gitu ya. Karena ini mau juntai ke bawah ini pasti akan besar. Karena dia itu masuk semi casket ataupun casket. Nah,
di antara ini, bagaimana kita membuat keindahan penempatan cabang-cabang biar indah? Bisa aja sebutkan cabang 1, cabang 2, cabang 3. Ya. Nah, tujuan mengelompokkan biar menjadi yang membuat flow atau keindahan. Jadi kelompok-kelompokan tajuk-tajuk ke depannya. Nah, bedanya antara cabang dan induk itu yang jelas pada intinya kan besar kecilnya. Kalau induk pasti udah pertama jelas besar. Terus kalau cabang pasti lebih kecil sama induk. Itu aja. Nah, harapan kita dari besar, cabang pertama yang besar, cabang kedua lebih kecil, cabang ketiga lebih kecil, dan seterusnya. Jadi enak dipandang. Dan harapan kita membuat karakter yang matang gitu loh ya. Oke, kita kerjakan lagi. Oke, lanjut. Sambil jalan, sambil bincang-bincang. Nah. Kemas dulu pelan-pelan, cari kuncian dulu nih. Biasanya teman-teman kuncian itu yang bingung nyarinya. Nah, boleh taruh kunciannya di sini dulu. Ya. Nah, kita mau nekuk yang di sini nih. Nah, di sini teman-teman, kita arahkan dulu, tekuk dikit-dikit biar nggak begitu patah. Nah, ya. Yang jelas teman-teman, tekuk kawatnya pakai perasaan, pelan-pelan, jangan sampai patah. Kalau retak tidak akan berkembang sulit. Nah. Kita potong dulu. Nah, di sini kita akan membuat cabang berapa cabang ya. Nah, ada di sini kita bentuk. Ada yang lurus, usahakan yang lurus dipotong, cabangnya kita ambil. Biar dia nekuk langsung kayak ini. Ya. Oke, udah kelihatan? Mulai. Ya. Ya, jadi kita tekuk lagi nih. Pelan penekukannya. Nah, kita arahkan dia dulu ya. Balik pemasangan kawat. Ya teman-teman, udah kita bentuk tadi seperti ini. Jadi awalnya berdiri, kita udah arahkan ke bawah, hasilnya seperti ini. Nah terus di sini, yang mana ini kita tidak akan pakai, kita potong saja. Ya. Nah akhirnya konsep kita sekarang jadinya begini. Ya, kita membuat semi cascade. Harapan juga nanti ke depannya kita turunkan lagi. Ya, segini teman-teman. Nah, karena kalau cascade, antara semi cascade dan cascade, mungkin teman-teman ada juga adik-adik belum tahu. Kalau cascade dia tuh melewati pot sampai ujung pot ini. Jadi ke bawah, ya, itu cascade. Kalau dia datar, jadi semi cascade, ada mahkota. Oke? Teman-teman bisa perhatikan. Nah, mana kita kemas tadi berdiri lurus, sekarang udah jadi begini. Ya, kita putar dulu. Mengelilingi. Ya, nah selanjutnya yang jelas pada ini pakai mahkota utama. Nanti kita akan tumbuh-tumbuhkan lagi, cari titik tumbuh.
akan mengelompokkan di sini, termasuk di sini juga akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi, mengelompokkan semua. Dan di sini juga nanti akan mengelompokkan di sini juga, termasuk ada titik tumbuh di sini. Nanti kita akan update terus ini perkembangan seperti apa, teman-teman bisa ikuti. Harapan kita jadi bonsai yang cantik dan indah. Itu tadi dengan biaya yang hemat, tanpa begitu mahal, namun harapan kita akan menjadi atau memiliki bonsai yang indah dan bagus. Intinya teman-teman harus sabar selalu, karena yang paling mahal itu sabar teman-teman. Bukan bahannya, bahannya murah aja bisa minta ke teman, namun kesabaran itu yang paling mahal. Di balik kesabaran Anda merawat, akan diuji mental Anda, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saya rasa itu dari saya. Semoga bermanfaat. Salam bonsai, semangat selalu.